Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya, khususnya yang ada di kelas 10 IPS. Ya, jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di bab pertama yang berjudul pengetahuan dasar geografi. Singkatnya, nanti di sini kita akan membahas bagaimana materi geografi di awal. Misalnya nanti kita akan membahas apa itu konsep geografi, apa itu pendekatan geografi, dan yang lain-lain. Nah, untuk lebih jelas, silakan kamu simak dan saksikan video pembelajaran setelah ini. Terima kasih. Baik anak-anak Bapak, silakan kalian perhatikan video pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari dasar-dasar dari geografi. Untuk yang pertama, coba kalian perhatikan, di situ ada yang namanya pengertian geografi menurut para ahli. Misalnya, ada menurut Eratosthenes, yaitu geografi berasal dari kata geografika yang berarti penulisan. Berarti kata kuncinya penulisan. Atau menurut Claudio Ptolemeus, geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi. Atau menurut R. Hartstrom, geografi bertujuan menjelaskan secara akurat dan teratur dan rasional tentang karakteristik variabel di permukaan bumi. Intinya, dari pengertian menurut para ahli di atas, geografi itu ilmu yang mempelajari tentang bumi atau permukaan bumi. Nah, ini juga menurut para ahli ya. Ada Karl Richter, ada Profesor Dr. Imade Sandi, dan yang paling terakhir yaitu hasil seminar Lokakarya IGI atau Ikatan Geografi Indonesia. Dari bab pertama kita akan mempelajari juga yang namanya konsep-konsep geografi. Ada 10 konsep geografi. Dari ke-10 konsep geografi ini, sebenarnya yang paling sering kita pakai yaitu konsep lokasi yang pertama, yang ketiga konsep keterjangkauan, lalu yang kelima konsep morfologi. Walaupun kesemuanya juga sering kita bahas, tapi untuk interaksi di lapangan atau di permukaan bumi yang lebih real, lebih banyak menekankan kepada konsep yang pertama, lokasi, konsep yang ketiga, keterjangkauan, dan konsep yang kelima tentang morfologi. Nah, lokasi, jarak, dan keterjangkauan ini menggambarkan suatu tempat dengan tempat yang lain. Misalnya lokasi dari Medan menuju ke kota Tebing Tinggi, atau jarak dari kota Medan ke Tebing Tinggi. Keterjangkauannya, misalnya dari sana ke tebing ini, dari Medan ke tebing ini, kira-kira memakai apa gitu kan? Kendaraannya apa? Sepeda motor, mobil, atau pesawat terbang. Misalnya seperti itu. Nah, yang keempat misalnya pola. Pola ini bentuk dari konsep tersebut. Ya, kira-kira polanya misalnya memanjang atau misalnya garis lurus. Itu yang biasanya kita pelajari di pemetaan. Morfologi ini biasanya erat dengan kaitannya daerah atau wilayah. Bagaimana daerah atau wilayahnya? Misalnya morfologinya bebatuan. Misalnya daerahnya banyak bebatu-batu. Atau misalnya kalau kita pergi ke daerah Timur Tengah, morfologinya itu daerahnya itu padang pasir. Nah, itu morfologi. Nah, aglomerasi dan nilai kegunaan ini juga hampir sama. Kalau dia nilai kegunaan, kira-kira apa manfaat dari setiap tempat-tempat atau wilayah tersebut? Nah, nilai kegunaannya. Yang kedelapan, interaksi. Adanya komunikasi dan interdependensi. Yang kesembilan, diferensi area. Diferensi area ini suatu wilayah yang berkaitan dengan wilayah yang lain. Misalnya wilayah A berkaitan dengan wilayah B. Biasanya diferensi area ini
mempelajari bagaimana interaksi antara desa dan kota. Yang terakhir, keterkaitan keuangan. Keterkaitan keruangan ini lebih luas lagi, sama dengan diferensi area. Bedanya kalau dia keterkaitan ruangan biasanya udah menceritakan atau mencakup sebuah negara. Misalnya bagaimana nanti interaksi antara negara Indonesia dengan Malaysia, interaksi antara Indonesia dengan Singapura dan lain-lain. Nah, ini dia lebih luas lingkungannya. Oke, tadi kita konsep. Di sini konsep ada 10 ya. Nah, yang ketiga adalah pendekatan geografi. Ada 3 di sini. Pendekatan keruangan, misalnya, pendekatan keruangan merupakan cara pandang atau kerangka analisis yang menekankan keberadaan ruang sebagai penakannya. Jadi ini kata kuncinya keberadaan ruang di sini. Yang kedua, pendekatan lingkungan. Nah, penekanannya itu pada fenomena geosfer. Fenomena geosfer. Kalau yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah, ini kombinasi antara keruangan dan lingkungan. Kalau yang keruangan ini bicara tentang ruang lingkup suatu wilayah, ruangannya aja. Kalau dia lingkungan bicara tentang hutannya, tentang flora dan fauna, tentang manusianya. Nah, kalau dia kompleks wilayah, ini kombinasi dari keduanya. Berarti dia berbicara tidak hanya wilayah, tapi juga bicara mengenai lingkungan di situ. Iya, prinsip-prinsip geografi. Ada 4 ya, prinsip geografi. Yang pertama, prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip keruangan. Oke, bisa kalian nanti pelan-pelan dicatat ke bukunya ya. Jadi nanti sambil saya menjelaskan, sambil kamu mencatat pelan-pelan. Nah, prinsip penyebaran. Nah, ini kata kuncinya adalah menyatakan bahwa gejala dan fakta geografi baik menyangkut keadaan alam dan keadaan manusia, kemudian tersebar di seluruh permukaan bumi. Jadi di sini kata kuncinya adalah alam dan manusia yang tersebar di permukaan bumi. Jadi ternyata tidak semua jenis manusia ini sama. Contoh, orang Eropa dengan orang Indonesia berbeda. Dari segi fisiknya berbeda. Orang Eropa berambut pirang, orang Melayu atau orang Indonesia itu berambut hitam misalnya. Itu sudah berbeda. Itu dari segi manusianya saja. Orang Eropa tinggi, besar, berkulit merah, sedangkan orang Melayu, orang Indonesia itu berkulit sawo matang, bertubuh kecil. Itu dari prinsipnya. Jadi ternyata banyak tersebar di mana-mana. Nanti ini kaitannya dengan ras yang ada di dunia. Misalnya ada namanya ras Kaukasoid, ras Mongoloid misalnya itu. Yang kedua, prinsip interrelasi menyatakan adanya interrelasi antara gejala yang satu dengan gejala yang lain, atau faktor yang satu dengan faktor yang lain di suatu ruang. Nah, ini misalnya adanya faktor-faktor di wilayah tersebut. Yang ketiga, faktor atau prinsip deskripsi. Prinsip ini memberikan penjelasan atau gambaran lebih jauh tentang gejala atau masalah yang kita pelajari atau kita selidiki. Jadi kalau dia di prinsip deskripsi ini harus ada penjelasan dan digambarkan. Jadi kalau kita cerita mengenai benua Eropa, digambarkan benuanya, digambarkan negaranya, dan dijelaskan. Makanya kalau kita belajar ilmu geografi itu erat kaitannya dengan pemetaan, gambar gitu. Jadi harus digambarkan, harus dijelaskan lebih konkret, lebih detail. Yang keempat, prinsip keruangan atau korologi. Prinsip ini memperhatikan penyebaran, interrelasi, dan interaksi segala unsur di permukaan bumi sebagai satu ruang untuk membentuk suatu fungsi. Jadi prinsip ini dia sebenarnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, dia menggabungkan yang penyebaran, interaksi dan interaksi di suatu wilayah menjadi satu fungsi.
Nanti ini mungkin ceritanya mengenai negara dalam satu wilayah. Aspek geografi. Mungkin materi kita ini agak agak panjang, tapi pelan-pelan kamu pahami ya. Aspek geografi yang pertama itu objek material dan objek formal. Objek material ini nanti erat kaitannya dengan gejala-gejala fisik. Sedangkan objek formal erat kaitannya dengan gejala-gejala sosial. Misalnya yang material ini apa? Ini nanti menceritakan bagaimana terbentuknya suatu gunung, suatu benua, pulau. Jadi dia berkaitan dengan permukaan bumi secara fisik. Jadi kalau kita cerita misalnya hutan, itu fisik. Cerita mengenai Gunung Merapi, fisik. Gempa bumi, fisik. Yang sosial ini menceritakan bagaimana manusia yang tinggal di situ dan berinteraksi dengan lingkungan. Jadi bagaimana manusia di situ yang hidup di dalamnya dan bagaimana dia berinteraksi dengan alam. Apakah dia merusak? Apakah dia menjaga alam? Apakah dia memanfaatkan alam dengan baik atau dia memanfaatkan dengan sembrono? Itu gejala-gejala sosial. Oke, baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk minggu berikutnya kita akan mempelajari materi-materi yang lebih lanjut ya. Tugasnya hari ini adalah kamu coba ringkas dari video pembelajaran saya hari ini. Nanti kamu buat ke buku catatannya masing-masing. Kalau sudah selesai, silakan nanti dikirim ke WA pribadi saya ya. Jangan lupa ya, jangan lupa nanti di like, di share, dan di komen di kolom komentarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Setelah kamu perhatikan video pembelajaran di atas, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, silakan hubungi saya melalui WA pribadi atau chat secara pribadi. Kalau ada juga pertanyaan-pertanyaan yang masih belum juga jelas, silakan kamu hubungi saya ya. Untuk tugasnya paling lambat dikirimkan ke pribadi saya atau WA pribadi saya jam 10 malam ya. Ingat, tidak boleh telat. Yang telat maka saya anggap kamu tidak mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.